Kita dalam live streaming di kota suci Yerusalem, secara khusus di Ben Yehuda Street. Nah, saya akan mengawali dengan minum jus buah delima, salah satu buah dari 7 buah khas dalam budaya Yudaisme, secara khusus dalam Alkitab, ya, adalah delima. Konon katanya jumlah bijinya 613. Itu merujuk pada Taryak Misfot Muse 613 hukum Musa. Saudara-saudara, tema kali ini saya ingin mengajak kepada saudara-saudara secara khusus para pendengar Bambang Nursena channel di tanah air, kira-kira seperti ini. Apakah catatan kuno tentang Yerusalem, secara khusus catatan para bapak gereja, catatan para patristic fathers, itu bisa dipercaya? Saya berikan contoh. Perang Yahudi pertama yang digerakkan oleh orang-orang Selot itu dicatat oleh Flavius Josephus, ahli sejarah Yahudi. Lalu kemudian dikutip oleh sejarawan gereja yang bernama Eusebius dari Kaisarea. Dahulu para penulis sekuler itu meragukan segala yang ditulis oleh sumber Kristen. Tetapi ternyata setelah ditemukannya naskah Aramaik dari Flavius Josephus, ternyata kecurigaan itu terlampau berlebihan. Memang dalam naskah kuno manapun adanya parafrase dan sebagainya, itu wajar-wajar saja. Kalau Anda membaca naskah Negara Kertagama Majapahit, antara lontar yang ada di Singaraja dengan Leiden itu ada sedikit perbedaan, tapi perbedaan itu pada intinya tidak mengubah. Misalnya fakta tentang terbunuhnya Yohanes Pembaptis itu dicatat oleh Josephus, tidak hanya dicatat oleh Alkitab. Kematian Yakobus saudara Kristus pada tahun 62 Masehi itu tercatat dalam tulisan Josephus, sesuatu yang justru tidak tercatat dalam Perjanjian Baru. Begitu juga tentang Flavianum Testimonium, kesaksian tentang kepastian penyaliban Yesus dalam buku Josephus. Yang terakhir saya ingin berbicara tentang sejarah Yerusalem. Pada perang Yahudi yang kedua, itu revolusi Bar Kokhba sempat memenangkan peperangan dan sempat pula berkuasa antara tahun 132 sampai tahun 135 Masehi. Diterbitkanlah mata uang di situ, dibangkitkan kembali aksara Paleo Hebrew yang dipakai di zaman Raja Daud untuk membangkitkan nasionalisme. Tetapi Kaisar Hadrian kemudian menaklukkan kembali pemberontakan Bar Kokhba ini, atau di dalam bahasa orang Yahudi tentu adalah perang kemerdekaan yang dilancarkan oleh kepemimpinan Bar Kokhba yang didukung oleh Rabi Akiba. Dan Rabi Akiba bahkan mengakui kalau Simon Bar Kokhba adalah Mesias Israel. Itulah salah satu faktor kenapa orang Kristen tidak lagi menyatukan diri mereka pada pengharapan kebangsaan Israel. Karena apa? Karena satu hal yang tidak bisa mereka terima. Mereka diajarkan hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Maksudnya adalah Yeshua HaMasyiah. Sementara orang Yahudi memperkenalkan Mesias politik, Mesias revolusioner yang melawan Roma. Sementara Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Itulah yang menjadi faktor yang salah satunya menajamkan konflik antara Yahudi dan Kristen. Dan yang penting saudara-saudara, pada tahun 135 ketika Hadrian benar-benar menghancurkan harapan orang Yahudi akan negeri Israel, negara Yahudi di tanah suci ini, maka orang-orang Yahudi diusir semua dari kota suci Yerusalem.
termasuk orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesua, yang dikenal dengan orang-orang Nosrim. Sementara sebelum itu, orang-orang Nosrim atau pengikut Yesua dari Nazaret sudah dikutuk oleh orang Yahudi dalam sebuah konsili lokal di kota Yamnia, di mana WH Nosrim, WH Minim, orang-orang Nosrim pengikut Yesus dari Nazaret maupun orang-orang minim, orang-orang sesat itu hendaknya terhapus dari kitab kehidupan Sefer HaKayim, dan namanya tidak disebut di antara Sedikim, Im Sedikim, Yikatifu, orang-orang yang benar tercatat di sana. Jadi tidak tercatat di antara orang-orang yang benar. Dan kekristenan juga dalam sejarahnya kemudian yang berlatar belakang Yahudi, khususnya gereja untuk orang-orang yang bersunat. Ini salah satu hasil penelitian dari Father Bellarmino Bagatti dari Fransiskan, buku yang baru saya dapatkan dari toko buku di Yehuda, toko buku Yahudi di Ben Yehuda. Judulnya adalah History and Archaeology of the Judeo-Christian. Ini menarik. Ini menggambarkan tentang masa transisi, bagaimana Yudaisme akhirnya terpecah dengan kekristenan. Sekalipun induknya kekristenan itu sama-sama dari Yudaisme. Di dalam surat Yakobus pasal 2 ayat 9 kalau tidak salah, Anda bisa cek. Kalau orang masuk ke dalam kumpulanmu, tempat kumpulanmu itu masih sinagoge iman. Dan tempat pusat kekristenan, markas kekristenan pertama kali di masa para rasul itu ternyata ditemukan situsnya di Senakel atau ruangan atas, yang konon itu menurut catatan Epifanius dari Salamis adalah rumah dari Maria ibu Yohanan yang disebut Markus, penulis Injil kedua. Nah, inilah kira-kira situasi awal dari gereja para rasul yang waktu itu gedungnya masih disebut sinagoge, atau di dalam bahasa Ibrani Bet Knesset Haselichim, yaitu rumah ibadat para rasul. Disitulah Bunda Maria yang suci bersama para rasulnya berkumpul di sana, bahkan menerima berita tentang kebangkitan Yesus juga dari tempat itu. Nah, saudara-saudara, tentang penghancuran kota Yerusalem yang kedua pada tahun 135 Masehi, kita mendapatkan catatan dari seorang bapak gereja Latin yang bernama Santo Hieronymus, di mana guanya bisa dikunjungi dekat sekali dengan gua kelahiran Yesus, Grotto of Nativity. Selama lebih dari 30 tahun Santo Hieronymus tinggal di Bethlehem, dan dia mencatat dalam salah satu bukunya yang berjudul Epistula atau Epistles. Dalam bukunya itu dia mencatat begini: selama 180 tahun sejak masa Hadrianus, dan masa itu tahun 135, tempat-tempat suci kita dinajiskan oleh mereka, yaitu orang-orang pagan itu. Ditempatkannya patung Venus dan Jupiter di tempat yang kita ziarahi sebagai kubur Kristus yang kosong, yang dikenal dengan gereja Anastasis atau gereja kebangkitan atau gereja Holy Sepulchre. Begitu juga Bethlehem kita, karena Bethlehem waktu itu dihuni oleh Santo Hieronymus, juga dipasang dewa Tamus dan Adonis untuk mencemarkan tempat yang dikenal dengan gua kelahiran Kristus sampai saat ini. Orang bertanya, bagaimana Hieronymus bisa dipercaya? Karena dia menulis sekitar tahun 350 Masehi. Sementara kejadiannya tahun 135. Penajisan tempat itu. Anda lupa bahwa sebelum itu juga ada catatan. Catatan pertama misalnya dilakukan oleh Justin Martyr. Justin Martyr itu menulis sekitar tahun 145 atau 150. Berarti hanya ada jarak 10 sampai 15 tahun. Dia menulis dalam bukunya Dialog Vitripo tentang keberadaan gua kelahiran Yesus. 100 tahun kemudian, Origenes dari Alexandria juga berziarah ke sana dan mencatat tentang keberadaan Grotto of Nativity. Lalu ada satu saksi lagi, yaitu sejarah sekuler.
Kita bisa misalnya ya, informasi dari tulisan bapak-bapak patristik, bapak-bapak gereja itu bisa dipercaya. Misalnya apa yang disaksikan oleh Hieronymus tentang kota Yerusalem yang diganti namanya oleh Kaisar Hadrian sebagai Alia Capitolina. Dan kota itu akhirnya dibaktikan, didedikasikan kepada dewa Jupiter. Itu juga tidak hanya tercatat dalam catatan Kristiani. Anda bisa membaca pada tulisan Dio Cassius. Dia menulis buku yang berjudul Historia Romana. Pada buku yang ke-69 halaman 12. Dia mengatakan bahwa Hadrian telah meletakkan patung Jupiter di atas situs kota suci Yerusalem, dan itu merupakan sesuatu yang sangat melukai perasaan keagamaan orang Yahudi. Ini jelas-jelas dicatat oleh Dio Cassius yang kira-kira menulis tahun 200. Jadi penajisan kota suci Yerusalem itu tahun 135 ketika Hadrian menaklukkan kembali pemberontakan atau revolusi Bar Kokhba. Tidak lama berselang setelah itu, ya yang namanya Dio Cassius itu lahir kira-kira tahun 130-an. Dia meninggal kira-kira tahun 223. Jadi pada masa yang berdekatan, dia mencatat tentang informasi dari Santo Hieronymus secara umum, yaitu penajisan kota Yerusalem, dan bersamaan dengan pergantian kota Yerusalem menjadi Alia Capitolina, ada kebijakan lagi. Nama Palestina menggantikan nama Israel. Mengapa? Setiap kali orang Yahudi membawa ke ruang publik kata Yisrael, Yisrael itu akan membangkitkan nasionalisme. 3 kali sehari mereka selalu melantunkan Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah yang kita sembah, Tuhan itu esa. Belum lagi kota Yerusalem semacam menjadi magnet. Setiap Paskah mereka berdoa dengan mengatakan tahun depan kita di Yerusalem. Lisana haba'ah Birusalaim, lisana haba'ah Birusalaim. Itu tentu akan mencemaskan, mengkhawatirkan bagi Kaisar Hadrian apabila nasionalisme itu akan dipupuk dengan nama Yerusalem dan nama Israel. Karena itu provinsi Yudea kemudian disatukan dengan provinsi Syria, lalu mereka menyebutnya dengan Syria Palestina. Sejak saat itu nama Israel terhapus dari sejarah dan dimunculkan nama musuh bebuyutannya sejak zaman Raja Daud, yaitu orang-orang Filistin. Maka Palestina modern itu tidak sama dengan Filistin kuno. Namun nama itu sengaja dipakai oleh Hadrian untuk melukai orang Israel, sekaligus agar harapan Israel yang ingin kembali ke tanah suci menjadi karena itu. Nah, mengunjungi kota Yerusalem seolah-olah saudara-saudara itu adalah memasuki dimensi waktu ribuan tahun yang lalu. Yerusalem yang kita kunjungi sekarang dengan jalan-jalan di Judea, ini adalah Ben Yehuda, pusat kota Yerusalem. Di sana suasana klasik dan suasana modern berpadu menjadi satu. Karena itu, saudara-saudara, dengan kita mengunjungi kota suci Yerusalem ini, marilah kita tajamkan spiritualitas kita untuk mengabdi. Tapi jangan sampai ortodoksia kita, pemahaman kita akan kebenaran, keyakinan kita akan lurusnya ajaran, jangan sampai menodai praktek hidup kita yang lurus atau ortopraksinya. Ortodoksia dan ortolatria penting, karena konsep hidup yang benar, konsep iman yang benar berkaitan dengan penyembahan yang benar, itu harus kita pertahankan. Tapi jangan sampai buah-buah roh tidak kita perhatikan. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kata Yesus,
kamu tidak bisa memasuki kerajaan surga. Salam dari Tanah Suci, salam dari Beshem Hamasya.